Halo para pecinta film, kembali lagi saya menceritakan alur cerita film untuk Anda semua. Sebelumnya saya mau memberitahu bahwa di channel ini saya akan mengulas alur cerita film-film menarik dan seru. Jadi jika kalian suka konten-konten seperti ini silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan jika saya mengupload video-video terbaru. Oke, jadi kali ini saya akan mengulas alur cerita sebuah film yang berjudul Byzantium tahun 2012. Film ini meskipun sudah agak lawas, namun ini adalah film vampir terbaik menurut saya. Jadi ini film akan menceritakan dua orang wanita yang telah hidup dari tahun 1800, yang karena suatu hal mereka bisa mendapatkan eternal life atau kehidupan yang abadi. Namun kehidupan abadi yang mereka dapatkan menimbulkan polemik bagi mereka sendiri. Mereka berusaha beradaptasi dengan setiap perubahan hidup dari masa ke masa. Dan selain itu, mereka harus menyembunyikan identitas mereka karena ada orang yang memburu mereka. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung ke cerita selengkapnya. Film akan berkisah tentang seorang gadis remaja bernama Eleanor Webb dan kakak perempuannya yang bernama Clara. Mereka telah hidup dari tahun 1800 atau dari zaman Romawi kuno. Mereka hidup serba kekurangan dan mereka hidup berpindah-pindah dari satu penginapan ke penginapan yang lain. Untuk membiayai hidup mereka, Clara bekerja sebagai PSK di sebuah klub malam. Dan Eleanor menghabiskan hari-harinya dengan menulis cerita di kamar apartemennya. Karena tidak ingin ada yang membaca ceritanya, ia pun selalu membuang tulisannya ketika ia selesai menulis. Dan pada saat itu, ada seorang kakek yang sedang berjalan-jalan menemukan potongan tulisan dari Eleanor. Takut rahasianya sebagai seorang vampir tersebar, Eleanor menghampiri kakek yang bernama Robert. Setelah ia menghampiri kakek Robert mengatakan bahwa setiap hari ia selalu mendapatkan potongan tulisan Eleanor dan membacanya, dan ia telah mengetahui sebagian besar jalan ceritanya. Kakek Robert kemudian mengajak Ella ke rumahnya. Di sana, kakek Robert menceritakan bahwa ia hidupnya sangat menderita karena wanita yang ia cintai selama ini telah menikah dengan saudaranya sendiri. Dan mereka sekarang hidup bahagia, namun si kakek Robert memilih hidup membujang dan menyimpan semua rasa sakit hatinya. Dan disitulah akhirnya si kakek Robert mengatakan pada Ella untuk menghabisi hidupnya di sana. Jadi ada keunikan pada kehidupan Eleanor sebagai vampir di sini. Jadi ia hanya akan meminum darah dari orang-orang yang telah siap. Dan mereka tidak menggunakan taring tapi menggunakan kuku mereka yang tajam untuk menghabisi korbannya. Dan setelah itu barulah mereka menghisap darah korbannya. Dan di sanalah Eleanor menghabisi hidup si kakek Robert dan menghisap darah dari si kakek Robert. Di malam harinya seorang datang ke tempat Clara bekerja. Ia bernama Werner. Ia adalah salah seorang pemburu vampir. Ia memperlihatkan foto yang tak lain adalah foto Clara pada salah seorang pekerja klub di sana. Si waitress yang kenal dengan Clara kemudian pergi tergesa-gesa yang membuat Werner curiga. Ia pun mengejar wanita itu dan akhirnya menemukan Clara di sana. Ia akhirnya mengejar Clara dan menangkapnya. Dan ternyata Werner juga mengetahui kalau selain Clara ada satu lagi wanita vampir yaitu Eleanor sendiri. Clara kemudian mengajak Werner ke apartemennya dengan mengatakan bahwa Eleanor ada di apartemennya. Dan di apartemennya itulah, dengan sedikit tipu muslihat, si Werner ini berhasil dihabisi oleh Clara dengan menggunakan alat yang telah ia siapkan di kamar mandi. Eleanor yang baru kembali dari tempat kakek Robert mendapati Clara telah membunuh Werner. Ella sempat berdebat dengan Clara tentang kejadian itu, namun Clara mengatakan ia tidak punya pilihan lain. Ia mengatakan jika Werner tidak dibunuh, maka ia akan membunuh mereka berdua. Mereka pun kemudian tidak ada pilihan lain selain pergi dari tempat itu. Akhirnya setelah membakar kamar apartemennya, mereka pun pergi dari tempat itu. Mereka kemudian menumpang sebuah truk menuju ke sebuah tempat baru dan akhirnya tiba di sebuah kota yang berada agak ke pesisir pantai. Clara kemudian menuju sebuah tempat yang banyak dikelilingi wanita-wanita malam. Dan seperti biasa ia mencari nafkah sesuai kemampuan yang ia bisa lakukan sebagai PSK. Sedangkan Eleanor berkeliling sambil melihat-lihat di sekitarnya hingga ia tiba di sebuah restoran.
Di dalam restoran itu, ia melihat sebuah piano dan ia pun memainkan piano itu. Seorang pelayan restoran akhirnya datang dan ia sangat mengagumi suara piano yang Ella mainkan. Pemuda itu bernama Frank. Frank begitu mengagumi permainan piano Ella hingga ia meninggalkan pekerjaannya untuk menunggu Ella hingga selesai bermain piano. Setelah ngobrol sebentar, Ella kemudian pergi dari restoran itu. Sepulang dari bekerja, Frank kemudian melewati sebuah lorong di tepi pantai. Di sanalah ia melihat Ella sedang duduk di jembatan itu. Di sana Frank menanyakan bagaimana Ella bisa bermain piano dengan begitu baik. Dan ia pun mengatakan bahwa ia telah berlatih bermain piano selama 200 tahun. Dan setelah itu Eleanor kemudian pergi meninggalkan Frank di sana. Di tempat lain, Clara menemukan teman kencan. Pria ini bercerita tentang ibunya yang baru saja meninggal. Dan ia memiliki sebuah tempat penginapan warisan dari ibunya. Pria ini bernama Noel. Clara kemudian merayu pria itu agar bisa diajak tinggal di penginapan itu beserta juga Eleanor. Penginapan milik Noel begitu sepi karena tidak diurus oleh Noel. Hingga Sarah berinisiatif untuk menjadikan penginapan Noel sebagai tempat prostitusi. Ia pun mengumpulkan beberapa wanita pekerja seks sebagai PSK di sana. Setelah beberapa lama setelah Clara berbisnis di penginapan itu sebagai mucikari, sekarang ia memiliki cukup uang untuk membuat Ella bersekolah. Ella kemudian mencari sekolah sastra di kota itu. Di tempat lain, tepatnya di bekas apartemen Clara dan Eleanor dulu, dan dilakukan penyelidikan oleh dua orang detektif. Selain itu, dua detektif ini melakukan juga investigasi di rumah kakek Robert yang dibunuh Ella. Mereka mendapati sebuah kejanggalan yang mana di leher si kakek Robert ditemukan sebuah lubang. Selain itu, jasad kakek itu pun membiru yang menandakan kematian si kakek disebabkan oleh kehabisan darah. Setelah kejadian itu, berdasarkan ciri-ciri korban, para detektif ini pun menyimpulkan bahwa semua pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sama yang selama ini mereka buru dan mereka incar. Dan dua orang detektif ini bukanlah detektif biasa, melainkan mereka berdua adalah vampir sama seperti Clara dan juga Eleanor Webb. Namun mereka tidak menginginkan adanya vampir wanita dalam persaudaraan vampir. Menurut mereka, vampir wanita hanya akan membocorkan rahasia kehidupan para vampir, dan sudah layak mereka harus dihabisi. Jadi sedikit flashback dulu biar teman-teman paham kenapa mereka berdua mengincar Clara dan juga Eleanor. Jadi mohon disimak dulu flashback ini agar bisa melanjutkan cerita berikutnya. Jadi pada tahun 1804, seorang gadis muda yang bekerja sebagai pencari kerang telah pulang dari mencari kerang. Ia tak lain adalah Clara. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang yang bernama Darvel. Darvel kemudian meminta satu kerang dan mencicipinya. Setelah itu Darvel memberikan sebuah permata kepada Sarah. Disinilah awal pertama pertemuan mereka. Setelah itu datanglah polisi yang lain bernama Ruthvel. Ia pun kemudian tertarik pada Clara dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata Clara dibawa ke sebuah rumah bordil untuk dititipkan di sana. Dan setelah saat itu, Clara yang lugu dan tidak berani melawan pun akhirnya dieksekusi oleh Ruthvel dan dijadikan PSK di tempat itu. Setelah beberapa bulan, akhirnya Clara pun hamil. Ia pun melahirkan seorang anak perempuan yang ia beri nama Eleanor Webb. Ya, dialah Eleanor Webb yang selama ini dikatakan sebagai adik dari Clara, ternyata adalah anak dari Clara sendiri. Ia dengan sengaja menyembunyikan jati diri mereka selama ini agar tidak ada yang tahu identitas asli mereka. Setelah Eleanor lahir, ia dibawa ke sebuah panti asuhan oleh Clara. Ia kemudian menaruh Ella di depan pintu di sebuah panti asuhan dan meninggalkan sebuah surat yang berisi, "Ini adalah putriku, ia bernama Eleanor Webb, tolong jaga dia. Saya akan memberikan nama setiap bulan untuk biaya hidupnya di sini. Dan tolong katakan bahwa ibunya telah meninggal." Setelah meninggalkan Eleanor di tempat itu, Clara pun kembali ke tempatnya bekerja. Dan Clara selalu berkunjung ke panti asuhan itu sebulan sekali. Beberapa bulan kemudian, Kapten Darvel dan Ruthvel telah kembali setelah menjalani perang yang berkepanjangan. Sepulang dari perang itu, Darvel merasa badannya tidak sehat dan sering sakit-sakitan sejak kepulangannya. Hingga pada suatu hari, saat ia berada di sebuah perpustakaan, Ruthvel melihat Darvel didatangi oleh dua orang yang tak ia kenal. Ia bernama Sevla dan juga Werner.
Mereka kemudian memberikan sebuah solusi yang akan membuat Darvel bisa sehat kembali dan bahkan bisa hidup selamanya. Sevla kemudian memberikan sebuah kotak yang di dalamnya berisi sebuah peta pada Darvel. Dan di peta itulah jalan menuju pulau keabadian berada. Darvel kemudian didampingi oleh Rutvel menyewa sebuah skoci dan beberapa orang untuk mengantarnya ke pulau. Setelah menyeberangi lautan, sampailah ia di pulau keabadian. Darvel kemudian masuk ke sebuah gua yang ada di tebing pulau itu. Namun sebelum ia masuk, ia menyuruh Rutvel untuk mengambil air agar Rutvel tidak melihat kemana ia pergi. Di gua itulah Darvel kemudian masuk dan mendapati dirinya yang lain di sana. Dan dirinya yang lain itulah yang kemudian menghisap semua darah Darvel, hingga membuat air terjun di pulau itu berubah menjadi merah. Rutvel yang melihat kejadian itu kemudian mencari Darvel dan akhirnya ia menemukan Darvel sudah tidak bernyawa lagi di dalam gua itu. Ia pun mengambil barang-barang berharga milik Darvel dan pergi dari tempat itu. Beberapa hari setelah itu, Darvel bangkit kembali. Ia pun sudah ditunggu oleh Sevla dan Werner. Dan mereka menyatakan diri mereka sebagai satu persaudaraan dalam keabadian. Setelah itu Darvel pergi mencari Rutvel dan ia pun pergi ke tempat biasa Rutvel berada. Di sana ia mendapati Clara yang sedang batuk-batuk telah terbaring di atas sebuah meja biliar, sedangkan Rutvel tidur di sofa. Darvel pun kemudian menyapa Clara dan menanyakan tentang kondisi kesehatannya. Ia pun mengatakan bahwa ia masih mengingat pertemuan di pantai itu. Kondisi Clara sangat berbeda, ia tampak kurang sehat. Rutvel sangat terkejut melihat Darvel karena ia sangat yakin sekali saat itu ia sudah menyaksikan sendiri bahwa Darvel sudah mati saat berada di pulau. Darvel kemudian menceritakan semuanya bahwa setelah kematian itu, ia bisa bangkit kembali dan mendapatkan hidup abadi setelah itu. Rutvel kemudian menyerahkan semua barang milik Darvel, namun Darvel mengatakan ia kesana bukan untuk mengambil hartanya. Namun, ia mau menawarkan kehidupan abadi pada Rutvel. Rutvel pun menginginkan hidup abadi dan meminta Darvel membagi peta itu padanya. Darvel pun kemudian memberikan peta itu dan kemudian pergi dari tempat itu. Setelah memberikan peta itu, Darvel pun pergi. Clara yang saat itu mendengar semua penjelasan Darvel, ternyata diam-diam juga menginginkan peta itu untuk mencari kehidupan abadi. Clara yang selama ini sakit-sakitan juga menginginkan kesembuhan dan hidup abadi seperti Darvel. Ia pun kemudian menggunakan kesempatan saat Rutvel pergi, ia mengambil senapan Rutvel dan menembak kaki Rutvel dan setelah itu Clara mengambil peta itu. Clara kemudian pergi ke pulau itu dan di sana ia mengalami hal yang sama seperti Darvel. Dan akhirnya ia pun mendapatkan keabadian seperti yang ia cita-citakan. Sekarang ia sudah menjadi seorang vampir yang hidupnya hanya dengan tetesan darah manusia. Setelah mendapatkan kehidupan yang abadi, ia pun kembali ke pantai. Dan di tepi pantai, ia sempat menghabisi seorang nelayan yang ada di sana. Saat ia telah selesai dengan korbannya, ia sudah ditunggu oleh Darvel dan menanyakan di mana Rutvel. Clara pun mengakui bahwa ia telah mencuri peta itu dari Rutvel. Darvel kemudian membawa Clara ke tempat Sevla. Di sana, Sevla mengatakan bahwa ia tidak menginginkan penciptaan vampir wanita. Dan itu sudah termasuk pelanggaran. Werner pun menyuruh Darvel untuk membunuh Clara karena ia yang memberikan peta itu pada Clara. Sevla dan Werner akhirnya meninggalkan mereka berdua. Namun Darvel tak melakukan apa yang diperintahkan oleh Sevla. Di tempat lain, Rutvel yang mengetahui petanya dicuri akhirnya mencari Eleanor. Dan ternyata selama ini Rutvel telah mengetahui bahwa Clara memiliki anak perempuan yang ia titipkan di panti asuhan. Rutvel pun akhirnya mengambil Eleanor dari panti asuhan, namun Clara yang mengetahui hal itu akhirnya datang dan membunuh Rutvel pada saat itu. Clara akhirnya membawa juga Eleanor ke Pulau Abadi agar Eleanor juga mendapat keabadian, karena Clara merasa ia butuh teman dalam keabadiannya. Di dalam gua itu, Eleanor juga menemukan dirinya yang lain, hingga akhirnya jiwa Eleanor diambil oleh dirinya yang lain, dan Eleanor yang telah mati kini bangkit kembali dengan hidup yang abadi, dan hingga sekarang mereka pun hidup sampai saat ini.
Kembali ke kehidupan saat ini, berarti di kehidupan saat ini ada 4 orang vampir dengan hidup abadi. Evolusi perubahan dari tubuh manusia ke wujud vampir tidak seperti vampir pada umumnya. Orang yang bisa mendapatkan hidup abadi dan menjadi vampir hanya bisa didapatkan jika mereka pergi ke pulau itu dan masuk ke gua misterius tadi, dan bukan karena digigit oleh vampire yang lain. Eleanor yang saat ini sangat suka sekali dengan sastra, kemudian bersekolah di sekolah sastra di kota itu. Dan disinilah ia bertemu kembali dengan Frank. Sejak saat itu mereka mulai dekat dan mereka bertemu dengan sangat intens, hingga mereka saling menyukai satu dengan yang lain. Suatu hari, Eleanor yang semakin jatuh cinta dengan Frank ingin berterus terang kepada Frank tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Ia pun memberikan sebuah buku yang berisi tentang catatan tentang seluruh jalan cerita kehidupannya. Frank pun sangat tertarik dengan cerita Ella. Di sini Frank pun diberikan sebuah kebingungan tentang jalan hidup Ella. Banyak hal janggal yang ia dapati di cerita Eleanor yang tidak masuk di benak Frank. Dari cerita kelahirannya di tahun 1800, bahkan cerita hidupnya tentang kehidupan abadinya yang hanya bisa bertahan jika ia mendapatkan darah manusia. Di antara kebingungannya, ia pun meminta bantuan seorang mentor yang bernama Kevin di kelas sastranya untuk membaca cerita Eleanor. Ia yang telah membaca cerita Eleanor begitu mengagumi kisah Eleanor, hingga kemudian ia menunjukkan kisah Eleanor pada salah satu mentor senior yang bernama Morek. Suatu malam Frank datang ke tempat Ella, namun sayang yang membukakan pintu adalah Clara. Clara pun menanyakan kepentingan Frank mencari Ella. Frank pun bilang bahwa Ella telah memberinya buku tentang kisah kehidupannya, dan Frank sangat menyukai kisah Ella dalam buku itu. Clara pun tidak menyukai hal itu. Ia sekarang merasa cepat atau lambat identitasnya atau jati dirinya sebagai vampir akan segera terbongkar. Clara kemudian menyuruh Frank pergi dan mengatakan bahwa Ella tidak berada di rumah. Clara kemudian memarahi Ella yang telah membongkar rahasianya kepada Frank. Namun Ella mengelak dan mengatakan itu adalah tugas sekolahnya, dan ia hanya menceritakan hal yang lain. Ella pun menyusul Frank ke depan dan mendapati Frank tengah menunggunya di halte bus. Di sana Frank mengatakan bahwa besok adalah hari ulang tahunnya dan ia mengundang Ella ke rumahnya. Setelah kejadian itu, Morak yang penasaran dengan kisah Ella kemudian meminta Ella datang ke kantornya untuk mendengar penjelasan Ella secara langsung. Di sana Ella pun menceritakan kisahnya pada Morek. Morek yang masih tidak percaya meminta bukti bahwa ia adalah seorang vampir dan hidup abadi. Namun Ella mengatakan tidak bisa membuktikannya sekarang. Ia hanya dapat membuktikannya 40 tahun lagi, karena nanti pada saat Morek berumur 80 tahun, ia akan menyaksikan sendiri bahwa Ella akan tetap muda dan abadi. Sedikit catatan di sini, Ella hidup dengan darah orang-orang tua yang ia rasa orang tua itu sudah siap, dan orang itu juga rela dijadikan korbannya. Pada suatu hari, Kevin datang ke Hotel Noel. Di sana, ia tak mendapati Ella, namun ia bertemu dengan Noel. Kevin kemudian menceritakan pada Noel bahwa Ella menulis cerita di tugas sekolahnya yang menceritakan bahwa selama ini ia telah hidup bersama seorang vampir. Karena Ella tidak ada di rumah, Kevin pun berpesan pada Noel agar menghubunginya atau polisi jika terjadi apa-apa. Beberapa saat setelah itu, Clara mencari Kevin di kelasnya dan berniat menjelaskan semuanya. Namun sayang itu hanyalah tipuan. Ia pun menghabisi Kevin karena ia merasa Kevin telah mengetahui kisah hidup Ella. Tak berapa lama, Morek yang hendak mencari Kevin menemukan Kevin telah tewas di kelasnya. Ia kemudian melaporkan kejadian itu pada polisi terdekat. Tak berapa lama, dua detektif yang tak lain adalah Sevla dan Darvel menuju tempat Ella tinggal, karena Morek mencurigai kematian Kevin dilakukan oleh Ella. Dan di tempat lain, Ella telah berada di tempat Frank. Mereka pun bermesraan, namun saat mereka bercumbu, tak sengaja insting Ella muncul hingga secara tak sadar ia melukai tangan Frank. Ella yang menyadari hal itu seketika sadar dan ia bersedih. Ia sangat menyesali keadaan dirinya karena ia telah melukai pria yang ia sangat cintai. Karena merasa bersalah, Ella pun keluar rumah dan ia berlari hingga ke pantai.
namun Frank pun menyusulnya. Frank mengatakan bahwa ia rela jika itu membuatnya bisa bertahan hidup. Ella pun kemudian menghisap darah di tangan Frank, namun ia tidak tega melanjutkannya. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan Frank sambil mengatakan untuk membuka hadiah yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Ella pun kembali ke rumah, namun sesampainya di rumah, terlihat Clara sangat kesal. Ia pun memarahi Ella karena Ella telah membocorkan rahasia mereka. Ella yang kesal pun pergi dari hotel, namun Clara mengejarnya. Ella pun kemudian turun menggunakan lift, namun Clara menahan liftnya. Noel yang berusaha melerai pun menjadi korban yang menyebabkan ia terjatuh ke dalam lift. Ella kemudian terjebak di dalam lift sementara Clara pergi untuk menghabisi Frank. Karena semua orang yang mengetahui cerita kisah hidup mereka sebagai vampir harus ia habisi agar kisah hidup mereka tidak tersebar. Ella kini terjebak di dalam lift. Namun tiba-tiba ponsel milik Noel bergetar. Ella kemudian meraih ponsel Noel dan menghubungi Frank untuk mengatakan bahwa ibunya Clara akan datang untuk membunuhnya. Dan ternyata sekarang Clara sudah ada di depan rumah Frank. Clara pun bersiap untuk menghabisi Frank. Namun tiba-tiba ponsel Frank berbunyi dan Clara lah yang menjawab telepon dari Ella. Namun saat Ella sedang berbicara dengan Clara, tiba-tiba datang dua detektif bersama Morek. Telepon Ella pun diambil oleh Shevla dan ia mengatakan pada Clara bahwa ia akan membawa Ella bersamanya. Clara pun akhirnya meninggalkan Frank dan kemudian mengejar Ella. Saat di perjalanan, Clara tiba-tiba meloncat ke mobil Shevla. Shevla kemudian membawa tubuh Clara dan mengempasnya ke jalanan. Clara pun sempat ditabrak dan dilindas, tapi ia tidak apa-apa. Morek yang panik dengan kejadian itu pun akhirnya dihabisi oleh Shevla. Akhirnya, setelah melewati perkelahian antara Clara dan Shevla, Clara akhirnya dapat ditangkap. Shevla kemudian menyuruh Darvel memenggal kepala Clara dengan pedang Bizantium peninggalan zaman Romawi kuno. Dan ternyata Darvel bukannya memenggal kepala Clara, namun yang dipenggalnya adalah kepala Shevla sendiri. Sejak kejadian itu, Clara akhirnya pergi dengan Darvel. Dan Clara pun akhirnya memberikan kebebasan pada Ella untuk memilih jalan hidupnya bersama Frank. Dan film pun diakhiri dengan dibawanya Frank ke Pulau Keabadian oleh Ella. Dan disanalah Frank mendapat keabadiannya dan mereka hidup bersama-sama. Oke, sekian dulu ulasan alur cerita film dari film Bizantium 2012. Nantikan lagi video-video berikutnya, jangan lupa di klik like, subscribe, dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih.